Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D yang beranggotakan saya Zaidan Al-Ghafari, bisa dipanggil Zaidan, NIM H1E023075. Dan saya Muhammad Hamzah Hanan, biasa dipanggil Hamzah, NIM H1E023005. Saya Raffi Agdanjadi, nama panggilan saya adalah Raffi dan NIM saya adalah H1E023039. Saya Bagas Kaila, biasa dipanggil Belva, dengan NIM H1E023099. Perkenalkan, nama saya Mila Nurikmah, dipanggil Mila, NIM saya H1E023063. Kami akan mempresentasikan tentang grup proyek kunjungan industri. Selamat menyaksikan. Pengantar sejarah PT Sido muncul. Mengawali saya sebagai pemilik pemeras batu besar pada Meltri di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Sintia dan Ibu Rama Sulistyo dimulai. Pada 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama juga, Ibu Rama Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang sampai sekarang dikenal dengan nama tolak angin. Berbekal kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo ini dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan untuk membuka usaha jamu di Yogyakarta. Selanjutnya ada aktiviti yang dilakukan oleh PT Sido Muncul. Saat ini PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TPK) sedang dalam proses mengimplementasikan ISO 5001/2018 atau Sistem Manajemen Energi sebagai upaya meningkatkan kinerja energi, efisien energi, dan penghematan biaya energi. Selanjutnya ada timeline sejarah aktivitas PT Sido Muncul. Dimulai pada tahun 1935, berbekal kemahiran Ibu Rahmat dan pasangannya mengolah jamu dan rempah-rempah, mereka mendirikan usaha jamu pertama di Yogyakarta. Lalu yang kedua, pada tahun 1940, tolak angin diproduksi dalam bentuk godokan dan mulai dipasarkan. Selanjutnya, pada tahun 1951, beliau mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud, yang berlokasi di Semarang. Selanjutnya, pada tahun 1975, dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Lalu pada tahun 1997, PT Sido Muncul mengembangkan pabrik jamunya yang berlokasi di Ungaran. Pabrik jamu ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selanjutnya, pada tahun 2000, Sido Muncul meresmikan pabrik barunya. Dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujudi. Selanjutnya, pada tahun 2004, PT Sido Muncul terus melakukan inovasi produknya. PT Sido Muncul memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Produk unggulannya itu seperti tolak angin, tolak linu, dan kuku 5 energi. Pada tahun 2013, PT Sido Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia karena banyaknya permintaan. Selanjutnya, pada tahun 2019, PT Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari MUI untuk 274 produknya. Pada tahun 2022, PT Sido Muncul mendapat penghargaan Industri Hijau level 5 dari Kementerian Perindustrian. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh PT Sido Muncul. Standarisasi yang ada di PT Sido Muncul didukung oleh lebih dari 300 staf R&D dan QC spesialis atau staf Research and Development serta staf Quality Control. PT Sido Muncul berkarya menciptakan inovasi berupa temuan-temuan baru yang berkhasiat tinggi bagi seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, PT Sido Muncul telah melengkapi pabriknya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standarisasi farmasi.
Beberapa fasilitas tersebut antara lain adalah laboratorium yang sudah bersertifikasi ISO 17025 yang mengatur tentang standarisasi laboratorium uji, serta fasilitas produksi berstandarisasi CPOB dan CPOTB. SHI dapat menghasilkan ekstrak yang bermutu sebagai bahan baku sehingga produk yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul memiliki standar kualitas yang lebih baik. Hal ini juga didukung dengan sertifikasi CPOTB dari BPOM dan sertifikasi ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, dan ISO 22000-2018. Hasil produksi dari PT Sido Muncul. Pabrik PT Sido Muncul memproduksi berbagai macam produk, mulai dari produk herbal jamu tradisional, makanan dan minuman, obat herbal, suplemen dan vitamin, dan produk untuk ibu, bayi, dan anak. Obat etika atau prescription atau OTC, bahan herbal dan cair, bahan herbal bubuk dan bahan herbal cair. Telah memproduksi sekitar 90 jenis produk yang sudah tersebar di pasaran, yang terdiri dari produk obat, yaitu OTC dan etikal, suplemen kesehatan, dan obat tradisional. Merek produk yang sudah dipasarkan dan tersebar luas di apotek-apotek atau di tempat supermarket di Indonesia adalah contohnya Anasetin, yaitu obat batuk dan flu untuk anak, lalu ada Berlosid, yaitu obat mah, ada Anabion multivitamin untuk anak, terus ada juga Suprabion multivitamin untuk dewasa, ada juga Infason obat anti-inflamasi, minyak telon 3 anak, dan masih banyak merek-merek lain yang tersebar di seluruh supermarket dan apotek-apotek yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan membahas advantage atau kelebihan dari PT Sido Muncul. Nah, yang pertama ada diferensiasi produk atau pembeda produk. Nah, di PT Sido Muncul ini sendiri, karena PT-nya sudah lumayan besar, apalagi sudah besar sekali, PT Sido Muncul banyak sekali diferensiasi dari produknya, mulai dari produk A, produk B, ke produk C itu beda semua. Di sini dikatakan kalau misalnya perusahaan itu bebas membedakan produk mana produk mereka di pasar monopolistik. Hal ini mendorong inovasi untuk memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan tertentu. Jadinya permintaan khusus dari pelanggan itu bisa dipenuhi sama PT Sido Muncul gara-gara si diferensiasi produk ini. Yang kedua ada pilihan konsumen. Nah, di pilihan konsumen ini ada yang namanya banyak sekali produk yang diproduksi oleh si PT Sido Muncul ini menghasilkan banyak sekali pilihan konsumen. Artinya ada produk A, produk B, produk C. Si konsumen ini memiliki banyak sekali pilihan. Karena itu si konsumen akan dapat mengalami atau mendapatkan si pengalaman yang berbeda dari setiap produk. Misalnya dari produk A itu rasanya berbeda. Nah, ketika bosan tuh dia bisa mencoba untuk mendapatkan dari rasa dari produk B itu. Jadi pokoknya pilihan konsumennya itu banyak lah, nggak bikin konsumennya bosan. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas harga. Yang dimaksud dari fleksibilitas harga ini karena alternatifnya tidak sempurna. Oke, maksudnya kan tadi yang kedua itu ada pilihan konsumen ya. Perusahaan ini memiliki kendali atas penetapan harga. Jadinya yang kedua juga karena kan diferensiasi produk, si perusahaan juga bisa menetapkan jumlah harga yang mereka mau tetapkan. Jadinya nggak terlalu sempurna lah alternatif dari si fleksibilitas harga ini. Nah, terus mereka juga fleksibilitas juga artinya si harga itu fleksibilitas. Jadi misalnya ketika ada harga A itu naik, harga B-nya bisa turun, dan si konsumen mendapat tadi yang kedua itu ada pilihan konsumen. Si konsumen bisa memilih dari barang A pindah ke produk B atau barang B. Terus yang keempat ada kemungkinan keuntungan lebih tinggi. Oke, tadi kan kita nyambung dari yang kedua itu ada pilihan konsumen. Yang pertama ada diferensiasi produk, pilihan konsumen, dan yang ketiga ada fleksibilitas harga. Yang keempat kan terakhir tentang keuntungan lebih tinggi. Kenapa bisa keuntungan lebih tinggi? Itu karena ya pertama kan diferensiasi produknya berbeda-beda. Yang kedua itu pilihan konsumen. Si PT Sido Muncul memproduksi banyak sekali jenis sehingga menghasilkan pilihan bagi para konsumen. Yang keempat ada fleksibilitas harga.
ketika si PT Sido muncul bisa memfleksibilitasi fleksibilitas harga itu, maka dari harganya itu masuk ke dalam jenis-jenis harga lah. Jadi harga itu bisa bermacam-macam. Nah, dari ketiga itu menghasilkan yang keempat, kemungkinan keuntungan lebih tinggi. Nah, kemungkinan keuntungan lebih tinggi ini dimaksudkan atau diartikan ketika si produk A-nya itu kan tadi fleksibilitas harganya nih. Jadi harganya bisa dinaikin. Ketika semua harganya naik kan otomatis untungan juga naik. Terus kalau misalnya nggak semua harga doang, kalau misalnya produksinya lebih banyak, terus varian juga lebih bervariasi, itu kan bakal meningkatkan apa ya, kayak keinginan konsumen untuk membeli lah, sehingga kan akhirnya kemungkinan keuntungan yang dapat dari PT Sido muncul akan menjadi lebih tinggi lagi. Selanjutnya adalah disadvantage PT Sido muncul atau kekurangan dari PT Sido muncul. Slide yo. Ulang. Oke, selanjutnya kita akan membahas disadvantage dari PT Sido muncul atau kekurangan dari PT Sido muncul. Kekuatan pasar yang terbatas. Perusahaan sebenarnya tidak mempunyai monopoli meskipun mereka mempunyai kekuatan harga yang besar. Sebagai akibat dari diferensiasi produk, mereka masih menghadapi persaingan yang membatasi kapasitas mereka dalam menetapkan harga. Karena tadi adalah monopolistik, banyak produsen dan banyak juga peminatnya, namun dengan jenis produk yang berbeda. Kalau di sini PT Sido muncul tidak mempunyai kuasa monopoli atau dalam ini jadi PT Sido muncul bukan hanya satunya produsen obat herbal seperti jamu atau minuman berenergi lainnya, namun banyak kompetitor perusahaan lainnya yang menghasilkan produk serupa. Seperti misalkan kalau dari PT Sido muncul ada tolak angin, kalau dari kompetitor lainnya ada antangin dan sibejo. Selanjutnya ada potensi sumber daya yang terbuang. Karena terdapat banyak perusahaan yang produksi barang yang serupa, mungkin terdapat duplikasi kegiatan pemasaran, pengembangan dan penelitian yang diperlukan. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi. Jadi karena PT Sido muncul ini bukan termasuk pasar monopoli, tapi monopolistik. Jadi banyak produk-produk serupa yang menjadi produk kompetitor dari hasil produksi PT Sido muncul. Yang selanjutnya adalah skala ekonomi yang lebih kecil. Dalam lingkungan persaingan yang ideal, persaingan monopolistik dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil beroperasi pada skala yang kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Rata-rata biaya mungkin meningkat akibat hal ini. Jadi skala ekonomi yang lebih kecil ini maksudnya karena PT Sido muncul, jamu-jamuan disebar ke seluruh Indonesia dan itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi, jadi akan meningkatkan harga di pasaran juga. Jadi kurang efisien. Selanjutnya adalah insentif untuk efisiensi dan kualitas. Sangat penting dalam bisnis dan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan. Beberapa ini contoh termasuk dari insentif untuk efisiensi dan kualitas, seperti bonus berdasarkan kinerja, terus pengakuan dan penghargaan, promosi berdasarkan kinerja, umpan balik konstruktif, penilaian kinerja berbasis kualitas, serta pelatihan pengembangan dan sistem penghargaan berbasis prestasi. Selanjutnya ada kebingungan konsumen dan asimetrik informasi. Karena dengan banyaknya produk berkualitas tinggi yang tersedia di pasaran, konsumen mungkin enggan menerimanya. Dalam situasi ini, ada potensi terjadinya asimetrik informasi dan potensi konsumen yang tidak sepenuhnya memahami seluruh pilihan yang tersedia bagi mereka. Dijelaskan juga tadi karena ini banyak kompetitornya gitu. Jadi mungkin konsumen akan memilih produk yang serupa namun dengan mungkin harga yang murah gitu, karena
persaingan perdagangan ini memang cukup ketat, terutama dalam persaingan harga. Terus selanjutnya ada potensi keuntungan lebih besar dalam kasus tertentu. Bisnis mungkin dapat memanfaatkan kekuatan pasar mereka dengan menaikkan harga tanpa harus menyediakan produk dengan kualitas di atas rata-rata atau struktur harga yang dapat diterima kepada pelanggan. Jadi mungkin di sini lebih ke personal brandingnya. Ketika PT Sido Muncul sudah terkenal di halayak ramai, maka produknya, harga dari suatu produknya akan lebih tinggi daripada PT yang lainnya, walaupun dengan produk kompetitor yang serupa. Selanjutnya yang terakhir, fokus pada jangka pendek bisnis di pasar monopoli. Mungkin lebih menekankan pada manfaat jangka pendek dan melakukan diferensiasi strategi yang terkadang menimbulkan kekhawatiran mengenai kecepatan dan inovasi jangka panjang. Fokus terhadap jangka pendek mungkin dapat mungkin lebih menekankan pada manfaat jangka pendek dengan melakukan diferensiasi strategi. Maksudnya perbedaan strategi, jadi lebih fokusnya hanya ke jangka pendeknya. Jangka panjangnya karena mungkin seiring perkembangan zaman, banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan dengan hasil produksi yang serupa yang akhirnya bisa mengalahkan pasar perdagangan dari hasil produk dari PT Sido Muncul. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.